Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Wa nudu andil kumujannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Surojo Ananto. Umur 77 tahun, tinggal di Krakal Tamanan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Adapun saya pertama kali masuk jamaah pertengahan tahun 1973 dengan ajaan dari paman istri saya, Bapak Sudibyo, Kepala SMP 9 Semarang pada waktu itu. Kemudian dari kajian setiap hari itu kita melalui proses yang tidak mudah, kita menjadi jamaah. Awalnya kurang sreg karena kiainya itu belum dikenal sebagai orang yang mengajar secara langsung. Namun karena kepandaian meyakinkan daripada paman istri saya itu, maka dengan niat mencari kebenaran, di mana sebelumnya kita sudah dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain, dari kelompok yang satu dari kelompok yang lain. Dulunya di rumah ibu saya di desa itu ada madrasah NU. Tapi di dalam belajarnya saya terakhir di IKIP Muhammadiyah, sehingga di situ mencari kebenaran sehingga dapat meyakinkan dengan membuka langsung Quran dimaknani, dijelaskan dengan membuka langsung hadis-hadis kutubus sittah, maka kita tidak hanya masuk tetapi juga mencari teman-teman lain, kelompok-kelompok lain untuk bisa bersama-sama mengikuti pengajian-pengajian di Islam Jamaah. Yang menjadi keraguan itu adalah kita sering pengajian-pengajian di Golkar waktu itu. Kemudian kita menjadi ustadz di perguruan tinggi di Semarang dan sebagainya itu. Di sana banyak kenalan dari IAIN, dari Pureknya dan sebagainya itu. Sering kita take and give di situ, hingga terjadi keraguan siapa yang harus dipatuhi, terutama mengenai ayat ulil amri itu, di mana dia menjelaskan mengenai penguasa, pemerintah. Kita agak mulai goyang di situ. Tapi karena doktrin yang demikian kuat, ya kita bertahan agak lama, bahkan kita menjadi pendoktrin di beberapa kota di Indonesia ini. Karena saya sebagai pekerja waktu itu pindah dari kota ke kota, hingga bisa membantu dari mubalik pada waktu itu. Bahkan kita mendapat support
dari Pak Kiai Pusat, sehingga kita tambah semangat di dalam keilmuan maupun di dalam membesarkan daripada jamaah itu. Yang menjadi keraguan-keraguan terbesar itu adalah ketika gencar sekali mendoktrinkan bahwa tidak cukup orang menjadi Islam itu dengan rukun Islam. Ya. Bahkan setiap kita mengajukan pertanyaan ke tingkat atau level ke atasnya, itu blunder di sana. Ya. Masa sudah Islam masih tidak diakui tanpa rukun yang keenam itu? Jadi bukan hanya rukun iman yang 6, tapi rukun Islam yang 6. Nah itu akhirnya kita, ya, maka dari itu sejak wafatnya, kalau saya bilang ya Pak Suweh itu, bapaknya Pak Suweh itu, pergaulan dalam hati saya luar biasa. Sebabnya yang semula saya sangat bebas di dalam menyiarkan agama ini dengan PD-nya, begitu juga istri saya, pergantian itu seolah-olah saya tidak tidak punya semangat lagi, ya. Bahkan salaman pun hanya setelah dari 2006 sampai terakhir itu hanya sekali itu tok, tidak pernah lagi. Meskipun saya berkali-kali berkunjung ke Mekah, itu pun saya tidak mampir, ya. Tidak mampir lagi. Ya. Jadi begitu saya sudah tidak menjadi penanggung jawab di dalam kelompok atau masjid yang saya buat sendiri, maka saya ya hanya sekali-sekali aja. Paling tidak ya sebulan sekali. Kalau tidak, ya mubaliknya yang datang ke rumah. Nah, begitu mubaliknya datang ke rumah, itu terjadi ya semacam diskusi, karena di rumah saya didapatkan banyak sekali kitab-kitab asing. Ya, kitab-kitab asing misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya dan sebagainya itu, di mana buku-buku selain yang diizinkan di jamaah itu sendiri itu dilarang, tidak boleh dipelajari. Padahal saya sebagai penceramah rutin dari dinas-dinas perlu referensi-referensi yang lain, ya, baik referensi itu kitab-kitab yang diterbitkan oleh Departemen Agama maupun yang dari penerbit-penerbit sunnah. Di situ mulai goncang, jadi sehingga ketaatan sudah mulai luntur, sehingga yang namanya ngumpulin boto barang itu tak anggap itu bukan itba, tapi itu meneruskan kelakuannya Fir'aun gitu. Seperti itu. Kemudian sejak 2006 itu saya sudah tidak boleh memberikan nasihat ataupun menjadi imam di Idul Fitri maupun Idul Adha, ataupun nasihat-nasihat, karena pengurus menengarai bahwa saya tidak membawakan 5 bab. Nah itu, ya. Saya pikir karena saya toh masih banyak komunitas dan diakui di berbagai institusi, baik itu KPIH maupun IPHI maupun MUI maupun lain-lain, semua saya tahu masih dianggap orang yang Islam lah, orang yang Islam dan menjadi pengurus-pengurus di sana. Namun sejak 2006 itu satu persatu disarankan, diperintahkan oleh
kiai daerah untuk tidak memberikan ceramah-ceramah di dinas-dinas, tidak menjadi pengurus di apa namanya IPHI, di Majelis Dakwah Islamiyah Golkar, untuk di MUI, untuk di Cendekiawan Muslim dan sebagainya sudah tidak lagi, maka saya ikuti. Toh saya sudah sangat tua, sehingga ya ridho saja, legowo saja. Apabila saya rasa itu merupakan hal yang tidak pada syariahnya, maka ya saya tidak ikuti. Contohnya persenan itu sejak 2006 itu maksimum ya 2,5% dari gaji pensiun saya. Itu pun kalau disuruh ngisi perincian yang lebih dari 25 macam itu, saya tidak mau. Pokoknya bagian suruh membagi sendiri. Pengurusnya itu kaunya tak suruh bagi sendiri, perinci sendiri, terserah. Terus akhirnya dia juga protes karena kalau dibagi perenco-perenco itu tidak nyaut, karena kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pusat ketika saya membangun masjid, ketika saya bangun rumah untuk mubalik, sebagainya itu utang. Tapi saya cuek aja. Yang akhirnya datang pengurus ke tempat saya mengancam bahwa simbah niku sudah sangat tua, jadi tinggal menghitung hari saja. Terus nanti yang ngurusi apabila ini bagaimana gitu. Lah itu istri saya bilang, mbok buang neng kalan le ya ora apa-apa le gitu. Jadi saya ya sebagai orang yang lebih tua dari istri saya sudah begitu. Toh saya punya buku kematian desa yang di situ setiap bulan ditarii, dan ternyata ketika pada waktu ayah saya meninggal, jadi orang pertamanya yang jadi jamaah di Wonosobo itu adalah ayah mertua saya. Itu ketika meninggal ya hampir seluruh kiai-kiai seluruh Wonosobo datang. Ya. Ketua-ketua MUI Jawa Tengah pun datang. Bupati pun datang. Jadi saya pikir andai kata saya meninggal juga, kalau istri saya bilang di kalen juga ridho, ya tentu tidak lah. Ya. Saya hanya berpikir orang yang sudah meninggal tidak punya kewajiban apa-apa tentang untuk ngubur sendiri juga nggak mungkin. Orang pertama jamaah di Wonosobo ini adalah Pak Haji Ahmad Husaimi yang punya ayah itu kiai ya terpandang di sini, yaitu Kiai Afandi itu di sini. Jadi melihat seperti itu ya saya tidak merasa khawatir apabila meninggal tidak dikunjungi oleh orang-orang jamaah. Tapi pada kenyataannya sejak saya dimurtadkan oleh pengurus di sini, di mana mereka ngancam apabila lewat di masjid daerah dengan cara halus maupun kasar akan diusir. Saya juga tidak merasa ya sedih dan sebagainya, tidak. Toh kenyataannya mereka yang orang-orang yang masih di dalam itu pada tidak berani sudah 2 tahun ini lewat di depan rumah saya yang jalan raya itu. Jalan raya. Kecuali supir-supir angkot yang masih menjadi jamaah itu masih lewat. Tapi selain itu tidak lewat di depan saya. Bahkan mencabut dari papan nama penunjuk pelangnya itu mereka juga nggak berani.
berani. Nggak berani. Banyak tawaran dari organisasi lain untuk bisa kita gabung. Muslim-muslim lain ya saudara muslim, termasuk Islam Jamaah itu saya masih di dalam hati saya juga masih menganggap sebagai saudara muslim. Perbedaan dari Islam Jamaah dengan Islam pada umumnya ada mengenai masalah akidah maupun mengenai masalah lainnya. Adapun di dalam akidah ya di sana di jamaah itu kalau belum menyatakan beat kepada imam itu belum dianggap Islam atau Islamnya tidak sah. Sedangkan Islam pada umumnya itu menjalankan syariat Islam yang disampaikan di dalam hadis Jibril itu. Jadi rukun Islam ya 5 itu aja, tanpa embel-embel lainnya. Kalau sudah menyatakan syahadat ya sudah Islam, seperti itu. Adapun di dalam keseharian mereka kelihatannya lebih eksklusif. Misalnya dari bersucinya ya lebih menjaga kemurniannya ya. Tidak mau syirik, tidak mau bid'ah, khurafat dan sebagainya. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Ya. Saya yang sejak lama itu ya diajari yang mambu-mambu syirik. Contohnya pada waktu Islam Jamaah ini sekitar tahun 78, 9, 80 itu orang-orang yang dianggap ya potensi itu ya diajari supaya apabila menerima serangan itu hanya beberapa mili saja di situ, tidak tersentuh pukulan senjata apapun. Itu saya mengalami seperti itu, diajari, ya itu kan syirik. Kemudian di dalam silatnya pun saya sampai berhenti karena ya merasa ada kandungan-kandungan di situ, syirik misalnya. Nah, adapun bid'ah juga banyak karena aturan-aturan yang sudah ada, sudah jadi pun masih ditambah-tambahi. Ya, ada nasihat imam untuk jamaah dari nomor 1 sampai berapa puluh itu. Itu kan ya bid'ah semua itu. Bid'ah semua gitu ya. Perbedaannya seperti itu, tidak konsekuen. Ya, hanya kelihatannya saja. Hanya kelihatannya saja. Kemudian syirik lagi misalnya menganggap lebih tinggi ya, peraturan amirnya itu lebih tinggi daripada peraturan Nabi. Misalnya Nabi sudah membuat aturan mengenai zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Ini ngatur lagi gitu. Ngatur lagi, ngotak-ngatik lagi, ada persenan dan sebagainya, dan ditaati. Dan malah itu menjadi suatu standar. Kalau bisa bayar itu ya taat, kalau enggak ya enggak. Itu. Jadi pembelaan yang diatur oleh imamnya yang bertentangan dengan peraturan daripada Rasulullah SAW itu malah lebih ditaati. Padahal itu ya bukan produk agama Islam, tapi produk dari agama Nasrani misalnya. Ya. Perpuluhan di sana ada perpuluhan, nah, di sini ikut aja gitu. Itu tidak konsekuen. Jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian mereka menerjemahkan Al-Quran itu tidak dengan ilmu salafus soleh misalnya, tidak berdasarkan
apa namanya sarah-sarah yang ada, tapi berdasarkan ro'yunya orang apa namanya yang diperbolehkan mengajar di situ sudah dianggap mangkul, di situ. Ya udah, akhirnya salahnya kan keterusan itu. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan di dalam Islam terutama sunnah itu memakai referensi yang baku, yang jelas ya oleh ulama-ulama salafus saleh, sehingga kita memilih di situ. Saya lebih memilih itu meskipun saya sudah lebih dari setengah abad berkecimpung di situ. Ya, akhirnya saya harus mengajak orang-orang yang dulu pernah saya ajak, yang ternyata tidak mudah, bahkan dimungsuhi oleh mereka yang sudah kadung di dalam, apalagi sudah mempunyai jabatan-jabatan di sana. Ya, jabatan-jabatan di sana. Adapun yang lain-lain, perbedaan bisa dicari setiap hari lah, banyak lah itu perbedaan-perbedaan itu. Jadi apa namanya, laknatnya orang-orang jamaah, doanya orang-orang jamaah terhadap orang-orang yang murtad seperti saya, yang dikafirkan seperti saya itu dari dulu memang saya tidak nganggep, karena yang mereka menganggap murni dan sebagainya itu bukan orang-orang suci, orang-orang korup semua itu. Saya pernah menjadi tim pemeriksa UB. Itu di situ justru tempat orang-orang korupsi semua. Saya dimintai supaya membuatkan neraca palsu. Ya, karena saya itu guru tata buku A, tata buku B, tata buku C, dan APM. Saya guru. Sehingga karena mereka tahu saya ahli di dalam akuntansi, maka saya disuruh untuk buat palsu supaya nanti dapat bonus. Ya. Jadi laporan-laporan itu seperti itu. Nah, di dalam dagang pun demikian. Ya. Jadi misalnya dari pengurus itu nanti memberikan pekerjaan pada mubalik itu. Itu semua di situ banyak syubhat. Ya, banyak syubhat. Jadi tidak mandi, andai kata dia itu mendoakan kita, itu sama sekali tidak ada. Contohnya banyak orang-orang jamaah yang dilaknati, deblek dan sebagainya. Nyatanya biasa-biasa saja, malah ya tambah lancar, ya malah tambah lancar. Saya punya adik itu, ya diblekan. Ternyata namanya saja sudah dipercaya orang banyak. Bahwa dia orang jujur, makanya banyak ditawari pekerjaan, dari modal dan sebagainya. Jadi doa-doa orang jamaah terhadap orang-orang yang dimurtadkan dari mereka itu nggak berlaku, nggak ada yang manjur lah, ya. Jadi pengurus terutama itu. Pengurus itu tidak manjur semua karena memakai uang semaunya. Contohnya pengalaman saya di dalam mencari pinjaman pusat misalnya. Itu sepertinya ada maklar atau agen yang masing-masing pengurus daerah sampai yang agen di pusat itu mencari untung. Wah, jadi ya gimana bisa doanya manjur? Nggak ada yang manjur itu. Nggak ada. Jadi kita gembira-gembira saja sebagai orang yang dimurtadkan, karena secara praktek kita begitu keluar dari jamaah itu bisa diterima di komunitas lainnya, ya, terutama di Salafi misalnya, ya. Bahkan begitu saya ketahuan sudah di NA istilahnya, maka dengan bantuan
jasa dari Ustaz Mauludin, diperkenalkan teman-temannya yang dulu di Yaman. Nah, dari temannya yang di Yaman itu saya kemudian dikenalkan lagi dengan ustadz-ustadz yang kenalan-kenalan dari Masjidil Haram dan dari Madinah, sehingga bisa mengadakan pengajian di sini sendiri dengan para mantan-mantan yang ada di sini dan gayeng, gitu, gayeng. jadi tidak ada jeda itu, begitu keluar bisa. Baik di organisasi keagamaan lain, misalnya di Muhammadiyah maupun NU. Bahkan istri saya itu sampai sekarang sudah 22 tahun menjadi pengurus KBIH NU. Nggak masalah itu, nggak masalah. Bahkan kita sendiri, orang-orang yang jebolan Islam Jamaah itu bisa cepat menyesuaikan diri dengan para saudara-saudara seiman. Termasuk saya masih menganggap Islam sedulur-sedulur yang ada di Islam Jamaah itu sendiri. Dengan harapan mereka ya bisa sadar, bisa mengikuti jejak saya, ya saya. Kalaupun mereka menganggap lebih paham, saya sudah setengah abad lebih ya. Jadi paham mana itu? Paham mana gitu. Adapun begitu saya di nonaktifkan dari Islam Jamaah, tentu saja dari para sedulur-sedulur jamaah, karena sudah dipesan dari pusat, mereka taat. Ya, yang tadinya sekitar ada 400-an ya WA saya itu putus, tidak ada. Ya. Kemudian yang di tabungan-tabungan ya sudah putus, tidak ada apa-apa, tidak apa-apa lah. Itu tidak tak ambil, tidak apa-apa. Jadi yang biasanya setiap hari lalu lalang di depan rumah saya karena jalan raya, itu tidak ada satupun yang berani lewat. Sampai sekarang sudah 2 tahun ini. Hanya yang mereka kebetulan jadi supir angkot saja yang berani. Sedangkan mobil-mobil lain dan sepeda motor lain itu menghindari dari jalan raya di depan rumah saya itu. Kalaupun masyarakat umum tidak mengapa. Mereka sudah tahu begitu luas kabarnya bahwa Mbah Rojo ini sudah tidak lagi jadi kiai di sana, ya mereka menganggap baik. Ada yang menawarkan untuk memberikan pengajian di sini dan sebagainya. Toh sekarang ini kalau lapanan haji ya masih disuruh ceramah maupun setidak-tidaknya ndonga lah ya. Di situ masih dianggap gitu. Jadi lingkungan tidak baik. Hanya jamaah-jamaah yang betul-betul mempunyai rasa takut untuk diberi sanksi oleh pusat saja yang tidak berani berhubungan dengan saya. Adapun jamaah-jamaah yang lainnya itu secara sembunyi-sembunyi masih, ya ada yang masih ngangsu, ya bilang kalau besok saya giliran nambah ngaji Bukhari, ya ke sini kadang-kadang lewat WA juga nggak apa-apa, WA yang ini telepon gitu ya ada ya. Adapun setiap hari yang jauh-jauh itu masih WA-WA-an dengan para jokam-jokam ya, masih yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, ada yang di Semarang, yang ada di Jawa Timur, yang ada di Manado dan sebagainya. Ini masih setiap hari masih hubungan ya. Mereka masih merasa bahwa saya ini orang tuanya. Dan saya hanya berpesan, adapun kalau kamu ingin keluar silakan. Kalau masih kerasan di dalam, pesan saya satu, supaya tidak takfiri. Itu saja. Bahwa muslim ini saudara muslim.
Yang dimaksud jamaah ini ya yang golongan terbanyak ini. Adapun yang firqah kecil itu ya kamu itu, saya bilang gitu. Kalau saya masuk jamaahnya muslim yang banyak ini, saya bilang begitu. Harapan saya sedulur-sedulur yang di dalam ini ya sadaro gitu. Kalau yang masih di dalam komplek yang tidak memungkinkan ini untuk keluar, ya itu tadi pesan saya supaya tidak takfiri. Kemudian ingat memutus silaturahim terutama dengan saudara-saudara 4 tingkatan ke atas, yaitu sampai Mbah Buyut, itu jangan sampai diputus. Betul-betul laknat daripada Allah nanti akan tiba ya. Jadi itu tidak boleh. Jangan sampai hanya karena instruksi imam lalu memutus. Saya masih melihat demikian. Adapun cucu dan ponakan saya yang masih ada di sana, ternyata di hari raya kemarin mereka sudah bisa datang di tempat saya. Meskipun mereka sudah masih di dalam, hanya saja sudah tidak takfiri, sudah mengaku. Anehnya lagi ada beberapa jamaah yang datang ya, menangis, guguk karena merasa kangen, ya, merasa kangen, dan tidak sembunyi-sembunyi karena memang rumahnya di luar komplek. Andai kata pun resikonya dikeluarkan ya siap, dia bilang gitu. Itu jadi hubungan saya dengan lingkungan baik-baik saja, kemudian dengan mereka baik-baik saja. Adapun mereka tidak baik-baik terhadap saya, mudah-mudahan di lain kesempatan nanti dia bisa baik-baik saja. Lah, saya kalau dulu sering mendengarkan dari penerobos tuh nasihat saya, pitutur saya, sekarang genten. Sekarang genten pitutur saya ya, supaya maulah membuka batok itu yang menutupi Anda semua. Ya, ngintiplah kalau tidak berani membuka, ngintip-ngintip kitab-kitab dari para ulama salafus soleh itu, diintip. Ya. Ilmunya tidak hanya himpunannya sekian kecil itu. Jadi ya, ternyata setelah saya 2 tahun ini mengaji di sunnah, itu ternyata itu belum sekuku ireng itu. Ilmu yang ada di jamaah yang katanya sudah banyak itu. Kalau sudah Qurannya katam, kutubus sitah katam, himpunan katam sudah sama dengan S1, itu bohong itu. Betul. Betul. Kita ini sudah sekian banyak di kamar saya itu kitab-kitab sunnah sudah banyak. Berenangnya belum apa-apa di lautan ilmu itu. Itu kan ada itu ayat di Al-Kahfi 110 itu. Itu andai kata ranting-ranting jadikan pena, lautan jadikan mangsinya itu, ya itu sampai asat lautnya itu masih banyak ilmunya Allah. Ya, jadi jangan merasa sudah pol sendiri, jangan. Ya. Di atas langit masih ada langit. Ya. Jadi saya katakan ilmu di jamaah itu belum sekuku irengnya daripada ilmu Allah. Ya. Ini saya tahu sendiri. Dulu memang saya merasa pol dulu karena saking gobloknya. Ya, saking gobloknya. Jadi Umar bin Khattab tuh ada fatwa di sana. Kalau orang-orang itu baru mendalami ilmu sedikit aja udah bilang pol sendiri. Ya. Kalau sudah separuh tahu gitu ya agak takdim gitu ya. Tapi kalau sudah seperti para syekh-syekh ini sudah merasa goblok. Karena apa? Karena ilmu yang dipelajari masih banyak. Ya, kita dulu saya katam Bukhari dari Pagubumi itu sudah merasa pol itu. Tiba-tiba ada Fathul Bari yang waduh banyak sekali. Aduh ya banyak sekali. Belum lagi yang Muslim itu juga gitu. Ya. Belum lagi Sunnah Ahmad. Sunnah Ahmad itu 23 jilid. Itu saya membaca Siti tak udah melenger itu. Ya.
Di antara 4 imam yang paling banyak hadisnya kan Imam Ahmad itu sekian banyak. Nah, kok hanya himpunan itu seberapa? Wis ngono oleh nerjemahke sak geleme, oleh saya menjelaskan sak geleme. Oleh mangkul karo turu. Wah, sisan itu. Ya, saya melihat itu. Makanya saya tuh gagas. Ya. Uang nembe sekolah setahun, telung sasi setahun, wis kon nggawa rangsel mrene sudah rumangsa pol, gitu. Padahal bahasa Arab ora ngerti. Padahal di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa Al-Qur'an itu bahasanya Arab. Bahasa Arab orang ngerti. Gitu. Nah itu. Ya memang luar biasa, tak dilihat luar biasa. Orang ngerti bahasa Arab pani mulang gitu. Ya, itu. Ya. Itu pesan saya pengurus-pengurus, ya terutama pendoktrin-pendoktrin yang dulu pernah saya juga lakukan, itu supaya ngintip saja, ngintip. Ya kalau ndak ngintip kitabnya, ngintip YouTube aja lah, gitu. Supaya nanti bisa sadar lah, mumpung masih diberi umur oleh Allah. Ya, sebab umur kita ini cuma tinggal menunggu. Ya, menunggu waktu sholat dan waktu disolati. Ya, kalau sholat kita tahulah, lihat jam itu bisa. Kalau waktu disolati itu yang tidak tahu, makanya segera-segera saja sadar. Ya, jazakallahu khairan.